ketemu lagi dengan saya Om Bob. Di channel saya kali ini saya akan berbagi tips untuk menghilangkan jamur pada furniture atau lemari baju biasanya yang berbahan dasar MDF. Ya, teman-teman, ini memang menjadi problem buat kita semua yang mungkin menggunakan lemari berbahan dasar MDF. Ya, memang lemari ini ringan, tapi rupanya itu bila tidak dirawat dengan benar, dia bisa muncul jamur. Dan perlu teman-teman ketahui, jamur itu bisa mempengaruhi kesehatan kita. Ya, nah seperti apa yang akan saya bahas sebelumnya, teman-teman yang mungkin belum mengikuti video kami, silahkan subscribe dan pertanyaan boleh nanti di kolom komentar ya. Dan kami berharap video kami bisa bermanfaat buat Anda dan juga dukung selalu kami. Oke, kita langsung aja bahas ya. Nah, begini teman-teman, masalah jamur pada lemari ya. MDF kita ketahui dia adalah medium density fiberglass ya, dimana memang ini itu merupakan campuran dari substrat ya, substrat kayu ya, dimana dia itu kalau tidak ditangani atau disimpan dengan benar ya, terutama kalau ada kelembapan yang menyebabkan substrat ini menjadi lebih lembab, itu bisa menghasilkan jamur ya, biasanya menempel pada permukaan lemari ya, atau pada belakang lemari, atau yang parah di dalam juga. Nah teman-teman, jamur ini itu nggak boleh disepelekan. Karena apa? Jamur ini itu bisa mempengaruhi kesehatan kita. Nah, perlu teman-teman ketahui sifat dari jamur itu sendiri, dia itu memiliki spora. Ya, dimana spora ini kalau kena angin, ya, kena udara, aliran udara atau kena goncangan, dia bisa berterbangan. Dan itu kalau masuk terhirup ke dalam paru-paru kita, tentu itu akan mempengaruhi kesehatan pernafasan kita ya. Sehingga ini perlu teman-teman, kalau lemarinya jamuran itu perlu diatasi ya. Nah, beberapa tips itu mengajarkan kepada kita, misalnya lemari dijemur seperti itu boleh ya. Fungsinya apa? Itu untuk mengurangi kelembapan ya. Kemudian taruh di tempat yang kering dan tidak lembab. Nah, itu juga untuk membantu mengurangi kelembapan sehingga tidak muncul jamur tadi. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau lokasi kita ternyata lembab dan juga dia akhirnya menimbulkan jamur pada lemari kita, apa yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, rata-rata teman-teman itu pada menggunakan teknik-teknik yang istilahnya itu cukup berbahaya sebetulnya. Misalnya Anda keluarkan di ruangan, kemudian dalam kondisi kering Anda bersihkan pakai sapu atau kemucing ya, tanpa Anda menggunakan masker atau pelindung, itu sebetulnya berbahaya teman-teman. Memang Anda bisa membersihkan di permukaannya, tetapi akarnya itu belum bersih juga ya. Dan juga sporanya itu saat teman-teman bersihkan dengan sapu atau dengan kemucing atau dengan apa yang kering ya, itu akan terbang dan rawan sekali terhirup ya. Sebetulnya cara itu tidak direkomendasikan ya. Nah, kalau teman-teman mau menggunakan cara pembersihan manual, pastikan lap Anda itu basah ya. Nah, tapi sayangnya kalau Anda menggunakan air sabun biasa, Anda harus menjemur lemari itu sampai betul-betul kering ya, sehingga saat dilap ada airnya, sporanya nempel di lapnya, dan dia tunggu sampai kering betul-betul baru bawa masuk ya, supaya dia substratnya tetap tidak lembab ya. Nah, cara yang kedua, rata-rata orang salah menggunakan basis air yang cukup tinggi, sehingga air itu akan meresap ke substrat dan dia penjemurannya juga tidak baik. Saat dibawa masuk timbul lagi jamurnya. Makanya tidak salah kalau orang banyak yang komplain suka berulang masih timbul seperti itu ya, sebetulnya karena penyelesaian solusinya tidak sampai tuntas ya. Nah, pada video saya kali ini saya akan memberikan satu tips yang cukup sederhana sebetulnya, tapi sangat bermanfaat untuk kita bisa mengontrol pertumbuhan jamur itu ya, dimana kita akan matikan sampai ke akarnya ya, sehingga jamur itu tidak akan tumbuh lagi. Tapi ingat, selama penyimpanan teman-teman juga tetap harus perhatikan ya, jangan taruh di tempat yang lembab ya. Misalnya
kamarnya dindingnya cukup lembab, teman-teman beri jeda, jangan menempel di dinding ya. Pastikan sirkulasi udara itu juga baik ya. Nah, teman-teman menggunakan apa? Kali ini saya akan menggunakan dua tahapan. Tahapan pertama adalah kita akan mematikan dulu jamurnya ya, yaitu dengan potasium sorbat dengan dicampur dengan alkohol 70% ya. Kenapa saya tidak gunakan air? Karena memang saya tidak mau menambah kelembapan di dalam MDF-nya. Jadi di sini saya akan gunakan potasium sorbat ya, dia adalah pengawet makanan sebetulnya, anti jamur yang efektif untuk mematikan jamur ya. Jadi dia memiliki zat di mana jamur itu tidak bisa tumbuh lagi ya, tidak bisa tumbuh di situ ya. Di situ saya akan gunakan, teman-teman bisa dapatkan ini itu di toko kue biasanya ya, potasium sorbat namanya, atau kalium sorbat juga boleh ya. Nah, yang kedua adalah saya akan gunakan campuran dari jeruk nipis dan garam ini sebagai finishing ya. Supaya apa? Supaya memprotek sampai ke akarnya, itu pastikan sporanya hilang. Dan nanti saya akan perlihatkan, memang video ini saya tidak buat dalam satu hari, saya akan lihatkan hasilnya juga setelah 2 minggu kami melakukan pembersihan jamur ya. Jadi teman-teman simak aja. Oke, kita langsung aja kita simak videonya berikut ini. Oke, langkah pertama ini ya, saya tunjukkan dulu ini contoh jamur di lemari yang berbahan dasar MDF ya. Kita bisa lihat ya, kalau yang kelihatan tuh yang di belakangnya biasanya yang dekat tembok ya, ini memang tingkat kelembapannya tinggi ya, jadi kelihatan sekali, teman-teman bisa lihat ya, ini jamurnya, waduh, wadidaw gitu ya, ada hijau ada putih ya, komplit ini ya jamurnya, kalau di mikroskop bagus ini ya. Nah, jamur ini berbahaya teman-teman, hati-hati ya, jangan sampai terhirup ya. Saya nggak tahu jenisnya apa, karena untuk mengetahui kita harus lihat dari mikroskop. Nah, yang pertama ini kita ada potasium sorbat ya, kita bikin larutannya dulu. Potasium sorbat saya pakai di sini 2 sendok teh ya, 2 sendok teh untuk mengelap ya. Kemudian cairan pelarutnya saya gunakan alkohol 70% ya, jadi alkoholnya 70% aja. Tapi kalau teman-teman punya 95% itu lebih bagus ya, bisa lebih cepat kering karena kadar airnya lebih sedikit ya. Nah, ini kita campur aja, kira-kira ini saya bikin 50 ml, jadi per 50 ml larutan itu saya kasih 2 sendok makan potasium sorbat ya. Tentunya agak keras ini ya, jadi semoga ini bisa menjadi penghalau tumbuhnya jamur nanti ya. Kita lihat nanti hasilnya 2 minggu lagi ya. Nah, teman-teman, kita kemudian tahap pertama adalah kita lapkan dulu ya, rata ya teman-teman. Jadi meskipun kelihatannya nggak ada jamurnya, tapi kadang-kala itu sporanya sudah nempel. Jadi ada baiknya kalau membersihkan, kita bersihkannya rata ya, cukup pakai kain ya. Jadi teman-teman lap ya, lapkan rata teman-teman. Nah, teman-teman bisa juga lihat nanti ya, seperti apa sebetulnya yang nempel kotorannya. Nah, karena ini kondisinya basah, jadi itu akan lebih aman buat kita dibanding kita menggunakan sapu dalam kondisi kering. Karena apa? Karena sporanya ini tidak terbang ya, tapi menempel pada kainnya. Nanti ya kita lihat ya seperti apa. Yang penting ini rata dulu teman-teman, usapnya ya. Nah, kita lihat deh nih ya, kelihatan ya, jadi kelihatannya bersih tapi ternyata ya sporanya banyak juga ya, nempel semua. Nah, sekarang bagian belakangnya nih yang paling parah ini ya. Nah, sama aplikasinya kita lap ya, jadi kita lapkan pada bagian berjamur, tapi saya sarankan semua bagian ya. Ya, ini lihat ya teman-teman, jamurnya lumayan ya. Nah, ini teman-teman, oke, saya percepat aja ya biar lebih cepat. Jadi yang penting nanti teman-teman usapnya rata ya, jadi rata sekali lagi, supaya apa? Supaya tidak ada area yang tidak ada pengawetnya ya. Nah, langkah kedua teman-teman siapkan jeruk nipis ya, 2 butir lah, saya pakai 2 butir ini. Jeruk nipis, jeruk sambal boleh, yang penting yang kecut ya. Nah, jeruk ini teman-teman
itu nanti akan kita campur dengan garam. Nah, ini fungsinya apa? Ini fungsinya nanti itu untuk finishing. Jadi setelah tadi kita kasih pengawet supaya lebih awet lagi dan jamurnya nggak bisa tumbuh, yaitu kita lapisi dengan cairan asam dan garam yang kuat ya, sehingga mediumnya nanti itu akan menghambat pertumbuhan jamur. Ya, caranya ini teman-teman bikin larutan. Ya, jadi saya pakai dua jeruk tadi, kemudian kita tambahkan 1 sendok garam ya. Kalau bisa garamnya garam kerasa ya teman-teman, yang kasar seperti ini ya. Kita tambahkan 1 sendok, kemudian kita campurkan ya. Kalau pakai garam yodium yang halus itu ya bisa, cuman kurang sip lah ya. Jadi pakai garam yang kerasa ini lebih bagus ya. Nah, caranya kemudian sama teman-teman. Jadi teman-teman lapisi ya, teman-teman lapisi, lap lagi seperti tadi ya. Nah, ini ya, tadi ini sudah dilap ya. Nah, teman-teman lap lagi sampai bersih ya, jadi sampai rata. Oke, saya cepatkan aja ya teman-teman, yang penting teman-teman lap sampai rata ya. Nah, sekarang setelah semuanya rata, teman-teman tinggal diamkan ya, buka pintunya dan kita biarkan selama 2 minggu ya. Nah, ini ya teman-teman, hasilnya setelah 2 minggu ya, ternyata jamurnya sudah nggak tumbuh ya. Jadi berhasil ya teman-teman, jamurnya nggak tumbuh lagi ya. Jadi itu tadi teman-teman, sedikit info dari saya untuk mengatasi jamur pada lemari. Semoga informasi dan video saya ini bermanfaat, dan kalau teman-teman mau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini, dan yang belum ikut boleh subscribe channel kami, dan kalau mau berbagi juga silahkan sharing video ini kepada rekan-rekan teman-teman. Oke, salam sehat selalu dan selalu jaga kondisi. Sukses.